sini saya akan menjelaskan tentang pengertian DNA dan RNA. Yang pertama, pengertian DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid. DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Informasi genetik yang terdapat dalam DNA diturunkan oleh orang tua atau induk ke generasi berikutnya melalui reproduksi. Yang kedua, pengertian RNA. RNA adalah singkatan dari ribonukleik asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis sebagai macam protein. Terima kasih. Apa itu nukleotida? Jadi nukleotida sendiri adalah senyawa penting yang ada dalam sel karena dia terlibat dalam beberapa fungsi kayak penyimpanan energi dan juga mediator kerja hormon. Kemudian nukleotida juga monomer penyusun RNA, DNA dan beberapa kofaktor kayak koenzim A, NADP. Nah, dalam sel kofaktor ini memainkan peran yang penting banget dalam fiksasi energi atau fotosintesis. Jadi pada intinya nukleotida itu komponen yang memegang peranan metabolisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Posisi atau tata letak juga bisa menjadi perbedaan DNA dan RNA. Letak DNA terdapat hanya di dalam nukleus atau inti dari sel saja, sedangkan RNA dapat ditemukan pada beberapa sel, yakni inti dari sel, ribosom, dan juga sitoplasma. Kemudian ada perbedaan basa nitrogen pada DNA dan RNA. Pada DNA terdapat 4 basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada RNA terdapat adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Jadi yang membedakan antara basa nitrogen pada DNA dan RNA terdapat pada bagian pirimidin. Pirimidin DNA ada sitosin dan timin, sedangkan RNA ada sitosin dan urasil. Fungsi DNA dan RNA. Fungsi DNA yang pertama, membawa materi genetik yang ada di setiap sel dan bereplikasi selama pembelahan sel. Yang kedua, DNA membantu pembentukan dalam sintesis protein, struktur tubuh, enzim, dan hormon. Yang ketiga, DNA menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk pewarisan, serta memberi instruksi dan proses kehidupan yang diteruskan melalui transfer gen vertikal. Fungsi RNA memfasilitasi translasi DNA menjadi protein. Yang kedua, berfungsi sebagai molekul adaptor dalam sintesis protein. Yang ketiga, berfungsi sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Yang keempat, mereka adalah pembawa informasi genetik di semua sel hidup.